Yang mulia, yang mulia. Ini akan menjadi holi pertama kita. Aku tidak sabar menunggumu memberi warna padaku dan kau akan mewarnaiku dengan tanganmu sendiri. Kau dan aku sudah berbicara panjang lebar tentang hari ini kan? Dan kau sudah janji akan menepatinya. Kau sudah memberitahuku tentang adat istiadat istana ini. Bahwa antara suami dan istri, barang siapa yang memberi warna terlebih dulu, maka dia akan ada di atas angin. Kebiasaan macam apa ini? Hubungan seorang suami dan istri adalah persamaan. Jadi bagaimana mungkin ada yang menang dalam hal ini? Kebiasaan adalah kebiasaan. Ayo bertaruh. Aku pasti menang. Pertanyaan tentang menang dan kalah akan muncul saat kita bermain. Dan aku tidak bisa ikut dalam kebiasaan bodoh semacam itu. Yang mulia. Kau kesal tentang hal Safitri itu, bukan? Maafkan aku, yang mulia. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan, tapi tahukah kau kenapa aku melakukan semua itu? Yang mulia, sejak ingatanmu hilang, kau agak melupakan aku. Mata yang mencariku sepanjang waktu bahkan tidak bisa melihatku. Meski aku ada tepat di depanmu, kau tidak mau melihatku. Aku sangat takut akan kehilanganmu, yang mulia. Aku tahu, aku tidak mungkin dibandingkan dengan wanita jelek seperti dia. Tapi aku tetap bertanya-tanya. Hari itu, saat aku melihatmu bersamanya di kamarmu, aku seperti kehilangan kendali. Yang mulia, ini holi pertama kita setelah menikah. Tapi sangat disayangkan, aku bahkan tidak bisa memberi warna kepada suamiku. Aku bahkan tidak bisa merayakan holi bersamamu. Aku sudah meminta maaf berkali-kali. Bahkan sekarang, jadilah yang muliaku yang dulu. Kau pasti mau bermain holi denganku jika kau memang sudah memaafkanku. Baiklah. Jika semua ini adalah tentang hal itu, aku akan bermain. Tapi aku memainkan setiap permainan hanyalah untuk menang. Dan hanyalah aku yang akan menang dalam permainan ini. Aku akan memberikan warna padamu lebih dulu. Benarkah? Dan bagaimana kalau aku yang memberikan warna lebih dulu? Maka kau akan mendapatkan apapun yang kau minta. Aku hanya ingin punya pewaris Amerkot darimu. Sampai sekarang aku istri kedua. Tapi begitu aku melahirkan anakmu, maka aku akan meminta kerajaan Amerkot untuk selama-lamanya. Dan saat itu terjadi, akulah penguasanya. Saat suatu hubungan telah mati, tanda dari hubungan itu juga tampaknya tidak ada. Dan kau tidak menghiasi dirimu dengan hal yang tidak ada.
Aku tidak akan menjalani kehidupan ganda ini lagi. Karena pangeran tidak pernah memberiku rasa hormat atau cinta yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri. Lalu kenapa aku harus berpura-pura seperti ini? Karena aku tidak pernah menjadi istri. Kenapa aku harus memberkahi diriku dengan tanda ini? Tidak. Bukan dengan warna merah ini. Aku akan mewarnai diriku dalam warna cinta. Warna cinta. Kau tidak malu menyebut dirimu macan tutul? Aku telah mengikat seekor kambing. Bahkan kau tidak dapat memburunya. Itu sayang sekali. Sekarang cepat katakan padaku dengan jelas. Seolah aku akan mendapatkan ahli warisku. Sekarang katakan. Kenapa kau diam saja? Jika kau selesai dengan semua sumpah itu, maka selesaikan tugasmu juga di sini. Holly ada di tikungan. Dan Holly ini, kau harus menyelesaikan pekerjaanmu dengan biaya berapapun. Setelah kau berhasil, maka pekerjaanmu akan selesai. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jadi katakan padaku, kapan kau akan menyelesaikan pekerjaan? Perintahmu akan kulakukan malam ini. Lakan sudah setuju. Tapi ada perbedaan besar antara mengatakannya dan melakukannya. Lakan tidak akan pernah melakukannya. Itu lebih baik untuk Lakan. Dan begitu juga denganmu, Ratu Gayatri. Tetapi jika aku tahu bahwa Lakan dan Swarnaleka menipuku di belakangku, maka tidak akan lama lagi aku akan mengungkapkan rahasiamu. Ingatlah itu, Ratu. Aku rasa dia sendiri tidak tahu kemana angin akan bertiup. Jika pangeran terus kehilangan kesabarannya, maka dia akan ditakdirkan mengeja malapetaka untukku. Savitri, pikiran apa yang membuatmu bingung? Jika tirai terbakar, maka kau... Terbakar? Bagaimana itu bisa penting bagimu jika aku terbakar? Karena itu, Tuan tidak menyukai aku dengan barang-barangku. Jadi biarkan saja aku terbakar. Ada apa denganmu? Kenapa kau bicara seperti ini sekarang? Kau benar aku telah berbuat salah. Aku seharusnya tidak curiga pada Ibu Ratu atas serangan yang terjadi pada diriku. Tapi pikirkan sekali lagi dari sudut pandangku, tolonglah. Manusia menempel pada ingatannya, itu saja. Kenangan memberitahu dia apa yang benar ataupun salah. Tapi kondisiku seperti sekarang ini yang terus tersandung dalam sebuah kegelapan. Gayatri, aku datang untuk bicara denganmu karena hanyalah kaulah yang ada di istana ini yang memberitahuku kebenaran yang sepenuhnya, itu saja. Tapi kau menunjukkan sisi yang berbeda dari dirimu. Yang mulia raja, ada seekor kerbau di desaku. Adalah tanggung jawabku untuk memberi makan dan minum. Tetapi dia tidak akan minum air. Dan aku akan dimarahi. Tapi ibuku tidak akan mengerti bahwa aku bisa memberi kerbau itu air. Karena itu tugasku, kan? Yang mulia tidak mengerti. Aku dapat memberitahu Anda apa yang perlu Anda lakukan di sini. Tapi Anda harus melakukannya, bukan? Apa yang tidak aku mengerti, ha? Sekarang apakah Anda akan ingat? Yang mulia, singa adalah raja hutan. Itu sebabnya dia mendengarkan kata hatinya. Dia sama sekali tidak mendengarkan binatang lainnya. Anda juga tidak mendengarkan orang-orang ini. Jadi dengarkan hatimu. Kebenaran akan keluar segera setelah Anda mendengarkan kata hati. Dan Anda akan memahami siapa yang harus Anda percayai dan siapa yang tidak dipercaya. Yang mulia, bahkan kerbauku akan mengerti ini. Tapi rupanya Anda tidak mengerti keinginan Anda.
Sejak tadi aku tidak melihat nenek. Dia tidak sehat, jadi dia tidur lebih awal. Dalam api suci ini sebuah kebohongan dan topeng telah dibakar. Dan yang tersisa hanyalah kebenaran. Hari ini aku mencari kebenaran itu. Aku membutuhkan kebenaran. Yang bisa kulihat selama ini hanyalah kepalsuan saja dari orang-orang di istana ini. Ya Tuhan, aku meminta padamu membongkar semua kepalsuan pada hari ini. Biarkan aku melihat kebenaran hari ini juga. Biarkan aku melihat kebenaran. Apa yang telah kau lakukan? Kau mengacaukan sepanjang waktu. Apa kau baik-baik saja? Tunggu. Berhenti, Yang Mulia. Pada hari ini, kau bahkan tidak bisa menghentikan musuh-musuhmu untuk memberikan warna pada dirimu. Aku tidak akan memberi hak pada musuhku. Anda sendiri tidak mengerti hak. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa bermain permainan warna ini bersamamu. Aku tidak tahu kenapa kau begitu membenci warna-warna ini. Tapi aku berjanji padamu, aku akan memberikan warna padamu dengan cara apapun. Bahkan aku ingin sekali mewarnai diriku. Tapi ini adalah Holi pertama kita dan aku tidak ingin merayakannya dengan kebohongan yang ada. Kau akan memberi warna pada Gayatri, tapi bukan Savitri. Aku akan tunjukkan yang sebenarnya. Tunggu sebentar lagi. Dan ketika kejujuran terbongkar, semuanya akan kembali berarti. Hidup yang mulia! Hidup! 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 Aku bahagia bisa merayakan Holi bersama kalian. Selamat merayakan Holi yang bahagia. Holi yang bahagia! Holi yang bahagia! Yang Mulia Ibu Suri, kau bertaruh lain kali suamiku akan berada di tempat yang mulia hari ini. Dan dia tidak akan melipat tangannya di depan orang miskin ini. Iya, kau benar. Dia tidak akan melakukannya. Dan kau tahu Ibu Suri, nanti suamiku akan menjadi raja yang paling sombong. Tuhan memberkatimu, cucuku. Terima kasih, Nenek. Berkah juga untuk Nenek. Untukmu juga. Ketika peristiwa Holi itu terjadi, maka ada sesuatu di udara.
Yang Mulia mencariku dengan cemas. Tapi aku tidak akan biarkan dia memberiku warna terlebih dulu. Selamat Holi juga untukmu. Aku berdoa agar kau dan Yang Mulia tumbuh begitu dekat. Seperti dua warna menjadi satu. Itu juga yang ingin kulakukan. Tapi hati-hatilah. Semoga kau tidak dikalahkan bahkan sebelum kau mulai. Apa kau tidak pernah Holi? Tentu saja Ibu Suri, dan aku pasti memberinya warna lebih dulu. Baru setelah itu dia. Bagaimana jika orang lain memberi warna padamu sebelum itu? Ratu Amerkot akan tersinggung. Ratu Amerkot. Apa itu? Apa yang ada di tanganmu? Warna yang bagus, bukan? Sangat bagus. Apa kau keberatan atau tidak? Maaf. Mari kita mulai perayaan. Begitu Yang Mulia mendekat padaku, maka aku akan dikutuk. Jika aku tidak menghitamkan wajah wanita tua ini. Tapi di mana Yang Mulia? Holi yang bahagia untuk kalian semua di sini. Untukmu juga. Di mana Safitri? Tidak, Yang Mulia, kami belum melihatnya. Kemana Safitri pergi? Ini Holi. Aku lebih tua darimu. Dan aku bukan kakakmu. Jangan bercanda denganku. Itu tidak pantas kau lakukan. Aku memainkan setiap permainan untuk menang. Dan hanya aku yang akan memenangkan permainan ini juga. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau akan tetap kalah. Ini bukan secangkir teh, ini warna di dalam dirimu. Jika mewarnaimu dalam warnaku bukan secangkir teh, lalu siapa lagi yang bisa? Bahkan aku tidak tahu itu. Tapi akan kulakukan. Hanya aku yang punya hak untuk memberi warna padamu. Dan hari ini, aku akan melakukan itu dengan benar. Untuk itu aku harus menangkapmu tanpa kau sadari. Aku tidak mau yang memabukkan. Oh bukan, ini persembahan untuk dewa. Jadi kau berbohong padaku ya? Kau bilang kau tidak main Holi, kan? Kau tidak mengizinkanku mewarnaimu. Tapi kau biarkan orang lain melakukannya. Yang Mulia, aku adalah pelayanmu, bukan milikmu. Ini adalah Amerkot. Dan akulah yang berkuasa di sini. Anda berkuasa atas Amerkot. Tidak melebihi hatiku. Aku melakukan apa yang dikatakan hatiku. Siapa yang memberi warna padaku,
Dan siapa yang tidak? Itu adalah keinginanku. Dan bagaimana jika itu keinginanku? Harapanmu, Anda akan lebih baik. Jadi aku ingin memberitahu Warna padamu, dan aku akan memenuhi semua keinginan ini sendiri. Sebenarnya Yang Mulia, Anda tak pernah minta petunjuk pada orang yang pelupa. Apa gunanya membiarkan seseorang yang tidak mengingat apa yang sebenarnya ia beri Warna pada Anda? Yang Mulia, ini persembahan Holi. Aku tidak minum. Kalau ditolak, akan menjadi penghinaan terhadap Dewa Siwa dan Festival Holi. Yang Mulia, jika kau ingin menghormati dewa mengambil 2 gelas, kenapa hanya 1? Kau bisa mengambil 2. Kemana Swarnaleka pergi? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Kemana perginya Yang Mulia? जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा, ये फितूर मेरा
तेरी ओ परवरदिगारा Ibu Ratu, dengarkan aku. Aku dan Yang Mulia akan datang untuk meminta berkah darimu. Apa kau melihat Swarnaleka? Aku juga mencari Yang Mulia. Hanya Tuhan yang tahu kemana mereka pergi. Baiklah, begini saja. Kau periksa ke arah sana, dan aku akan periksa ke kamar pelayan. Baiklah. Kau sudah berjanji kepadaku Ratu Gayatri bahwa pelayanmu ini tidak akan pernah melupakan tempat yang seharusnya. Tapi sekarang kau harus membayar ini dengan semua hidupmu yang berharga. Ratu Gayatri. Hari ini kau tidak bisa menyelamatkan dirimu dari warna yang kuberikan padamu. Gayatri? इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है हाँ लफ्ज पूरा होता है
Hari ini aku berhasil memberikan warna padamu, Savitri. Aku menang. Ini adalah kemenangan. Kemenangan cinta kita dan bukan milikmu yang mulia. Ayah, aku ingin bicara denganmu. Ada hal penting yang harus kubicarakan padamu. Lux! Laksaraj! Laksaraj! Cucuku. Bagaimana bisa seperti ini? Ayo bawa ke rumah sakit. Di mana Swarnaleka? Cepat panggil dokter! Cepat! Cepat! Gayatri. Cucuku. Gayatri. Ada di sini. Apa yang dia katakan? Di mana dia? Di mana? Cucuku. Anakku. Anakku. Lux, lihat ayah, nak. Suamiku, lakukan sesuatu. Cepat. Cepat lakukan sesuatu. Anakku. 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 Laksaraj. Ayo bangun anakku. Memang benar kau adalah seorang putri. Tapi itu tidak berarti kau membiarkan air matamu yang tidak ternilai mengalir. Aku tidak akan pernah lupakan hari ini, Lakan. Bahkan aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Bawa aku ke rumahmu, Lakan. Aku berjanji padamu bahwa aku... Putri Swarnaleka, bencana telah melanda. Apa yang terjadi, Savitri?
Siapa yang telah melakukan ini? Katakan padaku. Ya mulia, sang pangeran bertemu orang-orang ini dan Trisula jatuh padanya. Ini kecelakaan. Tidak. Hatiku mengatakan kalau ini bukanlah kecelakaan. Laksaraj telah meninggal. Mayatnya terbaring di sini. Kuatkanlah dirimu yang mulia. Pemakamannya akan terjadi di sini. Dengan segala hormat kerajaan. Beritahu pendeta itu. Sekarang buatlah persiapan. Aku telah menunggu putranya, tapi dia sendiri meninggal sekarang. Aku telah menunggu pewaris, tapi sekarang putraku yang pergi. Pewaris itu harapan terakhirku. Tapi yang aku takutkan sepeninggal putraku, aku telah kehilangan semuanya. Laksaraj! Aku sudah sering melihat banyak rintangan muncul tanpa peringatan. Tapi baru kali ini ada penghalang hilang tanpa upaya. Sungguh takdir memainkan permainan. Hambatan terbesar jalanku sudah hilang tanpa upaya apa-apa. Sekarang Laksyarat sudah mati. Jadi ini harapan untuk pewaris lain. Dan hanya aku yang akan memberi Amerkot pewaris. Aku akan menjadi Ratu Amerkot. Dan wanita tua itu, dia tidak akan bisa melukaiku. Tidak ada orang yang bisa berbohong sambil mengeringkan. Seperti itu, tidak ada orang yang bisa berbohong sambil mengeringkan. Ini berarti Gayatri masih hidup. Tapi bagaimana Laksyarat bisa tahu? Dia pasti melihat Gayatri, itu pasti. Ini berarti Gayatri ada di sekitar kita. Tetapi di mana dia? Aku benci padanya karena yang dilakukan pada Swarna. Tapi terlepas dari bagaimana dia adalah saudara iparku. Aku tidak akan pernah berharap sakit untuknya. Aku berdoa kepada Tuhan agar dia diberi petunjuk. Dan kurasa yang terjadi adalah keadilan dari Tuhan. Dia telah menghukum secara diam-diam. Oh Ibu Dewi, berikan Swarna kekuatan untuk melewati masa ini. Apa yang terjadi, Lakan? Putri Swarnaleka, aku akan membawanya pergi dari sini. Lihat, kau tidak tahu. Tapi aku sudah melihat kekejaman pangeran dan istrinya telah sepakat untuk melawannya. Tapi kemudian mereka membutuhkannya. Tapi sekarang setelah pangeran mati, mereka tidak melakukannya lagi. Bayangkan bagaimana mereka akan memperlakukannya. Dengar, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku akan membawanya pergi dari sini. Aku tidak bisa menghentikan kalian berdua. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat. Suami Swarnaleka baru saja meninggal dan dia akan menjadi suaminya. Tidak ada laki-laki lain yang akan menjadi suaminya. Aku akan menikahi dia. Pria itu tidak pernah memberinya cinta, rasa hormat atau kehormatan. Bagaimana dia disebut suami? Tapi dia memberinya nama. Dan itu akan membutuhkan waktu bagi Swarna untuk meninggalkan nama itu. Siapa yang butuh waktu? Kau atau dia?
Apakah kau berpikir bahwa aku akan meninggalkan istana ini dan kau akan sendirian? Dan itu akan sulit bagimu untuk mencapai tujuanmu. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Suwarna adalah temanku. Dia selalu berada di sisiku. Suwarna orang pertama yang menerimaku di istana ini. Aku dan Yang Mulia tidak akan pernah menjadi satu jika bukan karena Suwarna. Aku bahkan bisa menyerahkan hidupku untuk Suwarna. Jadi kenapa kau tidak membiarkannya pergi? Karena aku tahu ini bukan waktu yang tepat, Lakan. Ini istana kerajaan. Tidak tahu apa yang orang-orang lakukan di sini. Tapi jika Suwarna menghilang, dia akan dihubungkan dengan kecelakaan yang telah menimpa pangeran. Dan kemudian kecelakaan itu tidak akan menjadi kecelakaan lagi. Aku harap kau mengerti yang kukatakan. Karena itu, tidak mudah untuk menerima seseorang sebagai suaminya dalam kemarahan. Tetapi itu tidaklah mudah untuk menerima orang lain sebagai suaminya setelah kematian suaminya. Ratu Gayatri, mau ataupun tidak, aku tidak sabar untuk menunggu lagi. Aku tidak bisa meninggalkannya di sini untuk menderita di istana ini. Aku akan membawanya pergi, terlepas apakah kau mendukungku atau tidak. Aku harus merawat Yang Mulia sesegera mungkin. Karena Yang Mulia dapat membantu Lakan dan juga Suwarna.